membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang insyaallah Allah rahmati Allah, melanjutkan kajian suratul kahfi kita ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, masuk ke inti kisah dari ashabul kahfi. Ini adalah 3 hal yang ada, atau 3 kisah atau 3 hal yang ditanyakan oleh orang Yahudi untuk menguji Rasulullah apakah beliau nabi atau tidak. Yang pertama adalah kisah ashabul kahfi, yang kedua adalah kisahnya Dzulqarnain, dan yang ketiga tentang ruh. Dan dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan mereka yang tahinu nabiha Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu kami Allah, naqussu mengkisahkan, alaika kepada kalian, kepada engkau, kepada Nabi Muhammad, Nabi kepada umatnya, kepada kita semuanya, alaika kepada Nabi, karena khitabnya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabahum kisah mereka, hum ini ashabul kahfi, bil haqqi dengan benar. Mereka itu innahum sesungguhnya mereka itu fityatun para pemuda, amanu yang beriman, bi rabbihim dengan Rabb mereka, wazidnahum dan kami tambahkan bagi mereka hudan petunjuk. Jamaah yang insyaallah rahmati Allah, ini awal dari pembahasan kisah dari ashabul kahfi. Sebelumnya sudah ada muqaddimahnya gitu. Qala al-muallif rahimahullah, min huna syara'a fi bastil qissati wa syarhiha. Dari sinilah atau dari ayat inilah dimulai pembahasan ya, terkait kisah dan juga penjelasannya. Wa dzakara ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annahum, bahwa mereka fityatun wa hum syabab, pemuda, mereka itu adalah anak-anak muda, wa hum aqbalu lil haqqi wa ahda. Kenapa pemuda? Karena pemuda itu lebih mudah menerima kebenaran dan hidayah. Aqbal lil haqqi, lebih menerima kebenaran, wa ahda dan lebih menerima petunjuk. Lis-sabili wa ahda lis-sabil, menerima petunjuk jalan. Minasyuyukhi, daripada yang tua-tua. Apunten kalau tersinggung ya, ini bahasa tafsirnya. Tapi bukti gitu loh. Ini buktinya bukti sirah nih nanti ya. Ini Ibnu Katsir ini jeli beliau. Minasyuyukhi, daripada yang tua-tua. Alladzina qad atau wan ghamasu. Nah, yang tua-tua udah kadung paten mereka, udah terkadung tenggelam fi dinil batil, dalam agama kebatilan. Kalau di masa itu, ini kalau riwayat ini nyebutkan ini sebelum masanya Nasrani dan Yahudi itu sendiri, bahkan sebelumnya nih. Kalau di zamannya Rasulullah SAW nih, walihada, maka karena itu karena aktsarul mustajibina lillahi ta'ala, maka dari itu kebanyakan dari yang menerima, tuh mustajibin, menerima, lillahi ta'ala, menerima dakwahnya Allah Subhanahu wa taala, wali rasulihi, dan juga rasulnya, menerima Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, syababan, pemuda. Wa ammal masyayikh min Quraisy, adapun sesepuh-sesepuh Quraisy pada zamannya Rasulullah SAW itu, fa'ammatuhum, umumnya mereka, baqau ala dinihim, tetap dalam agama mereka, walam yuslim minhum illal qalil, ya,
Tidak ada yang masuk Islam kecuali dikit. Kalau dibuat persentase yang muda yang lebih banyak masuk Islamnya di zaman Rasulullah itu daripada yang tua-tuanya. Bukan nggak ada, tapi kalau dibuat persentase gitu ya, persentase yang tua itu lebih sedikit dibanding yang muda. Wa hakadza akhbara ta'ala an ashabil kahfi. Demikian juga Allah menjelaskan atau mengkisahkan tentang kisahnya ashabul kahfi, annahum kanu fityatun syababan. Bahwa mereka itu adalah fityah, pemuda-pemuda syababan yang masih seger buger gitu semuanya. Karena memang masih aktif, energik, berpikirnya jernih gitu ya. Tapi kita juga khawatir anak muda sekarang justru malah lebih banyak yang kewarnai dengan media, Pak. Repot juga ini. Ya, ini setiap daerah, setiap waktu atau setiap masa generasi ada tantangannya masing-masing. Yang terseleksi dengan baik atau bisa lolos berbagai ujian masanya, dia pun akan keluar dengan kesuksesannya dan dia akan brilian juga. Tapi kalau dia kemudian kelibes juga, ya akan kena juga gitu loh. Karena setiap marhalah atau setiap waktu itu punya ujiannya masing-masing. Mungkin kita ujiannya bukan HP gitu loh. Di masa-masa kita usia kolonial nih, udah kolonial lah. Kalau yang sekarang mah kolonial milenial, terus Gen Z gitu ya, dan seterusnya, punya godaan masing-masing gitu ya. Ini terkait pemuda. Dan kalau kita perhatikan juga dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga perubahan demi perubahan banyak dilakukan oleh pemuda. Saatnya pemuda diberikan kesempatan. Saya beberapa agenda tahun-tahun terakhir ini itu berbagai acara itu kepercayaan para orang tua untuk diberikan kepada anak muda mengelola berbagai acara itu hampir rata, dan alhamdulillah itu hal yang positif gitu ya. Kitanya yang tua-tua udah tinggal ngikut aja sama anak muda sambil diarahkan gitu ya. Ini satu regenerasi yang positif gitu ya. Tuh, berbagai event, entah itu event maulid, terajaban, ya event besar lah PHBI itu diserahkan anak muda. Secara umum lah mungkin bisa kita lihat seperti itu. Maupun juga event-event yang non keagamaan, anak muda diberikan kesempatan, insya Allah malah mumpung kita masih ada, diberi kesempatan jadi regenerasi yang luar biasa bagus. Nih. Dan ini udah sunatullah nih, dan Rasul juga nganjurkan seperti itu. Kemudian sampai Rasul nyebut ini ada abadilah nih ya, pakar-pakar hadis dan Quran sekitar Rasulullah itu kan anak-anak muda. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas gitu ya. Itu Abdullah ibnu itu sampai disebut abadilah itu karena semuanya Abdullah, bapaknya aja yang namanya beda-beda. Nah itu. Jadi kalau orang Arab nama itu mirip-mirip Pak, yang bedain ya bapaknya. Kadang anak sama bapaknya sama, kakeknya yang sama, beda gitu loh. Ya, kadang muter aja, Hasan, Muhammad, Husain gitu ya, Ahmad gitu, muter aja. Kalau Abd biasanya ya disambungkan dengan nama Allah, Abdurrahman, Abdullah. Nah, Abdullah paling banyak, makanya lebih dipanggil dengan Ibnu Umar, padahal namanya Abdullah, Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah juga Ibnu Mas'ud gitu. Abbas itu Abdullah juga, Abdullah Ibnu Abbas gitu. Seperti itu. Nah, dari ayat ini juga terutama di ujung wazidnahum huda, ini sekaligus juga sebagai dalil bagi para ulama ahlus sunnah wal jamaah, wazidnahum huda istadalla bihadhil ayah wa amsalihha ghaira wahid
Istadalla bihadil ayah wa amsalihha bi ghairi wahid minal a'immah kal Bukhari wa ghairihi mimman dhahaba ila ziyadatil imani wa tafadulihi. Dari ayat ini sekaligus juga berbagai ayat dan dalil yang lain menunjukkan, termasuk Imam Bukhari dan para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Berbeda dengan orang Mu'tazilah, iman itu utuh gitu loh. Iman itu bisa naik dan turun. Buktinya apa? Wazidnahum huda. Kami tambahkan keimanan atau huda. Di ayat yang lain juga menyebutkan wazidnahum huda. Kama qala ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Jadi iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Tapi kalau orang-orang Mu'tazilah itu menyatakan iman ya utuh, gelondong, enggak berkurang sama sekali, enggak. Iman itu berkurang. Bahkan sampai hilang. Nah, hilang itu berarti kafir. Tapi kita enggak boleh sembarangan sampai mengkafirkan orang. Ada batas gitu ya, ambang. Gitu kan. Selama seseorang tidak melakukan satu perbuatan yang menunjukkan perbuatan maupun perkataan itu adalah kekufuran yang jelas nggak bisa ditakwil, maka kita tidak boleh kemudian nyebut dia tiba-tiba kafir gitu aja. Mengkafirkan orang tuh nggak mudah, nggak sederhana. Nah itu melakukan dosa besar. Dosa besar bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak serta-merta orang itu langsung kafir, kecuali murtad, musyrik. Syirik itu sendiri juga dibagi jadi dua. Ada syirik yang kecil maupun syirik yang mukhrij anil millah. Melakukan kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama, ada yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Orang keluar rumah kejatuhan cicak terus ngerasa sial. Kejatuhan cicak di kiri, aduh, langsung kepikir macam-macam. Kalau sebutannya juga ada tatuyur gitu ya. Keluar rumah gitu kan, ada burung yang dulu kalau saya di kampung apa burung perenjak ya, cirek, oh tamu udah berdekati, udah deket ya. Memang bunyinya cirek gitu ya. Cirek kan orang Jawa kan deket gitu. Memang rumahnya banyak pohon gitu loh kadang. Tapi kadang di otak-atik gitu ya, dicocok-cocokin gitu. Buka pintu tiba-tiba ada kupu masuk rumah gitu kan. Wah ada tamu gitu, ada apa aja lah, ada suara ini itu namanya tatayur. Itu masih nggak sampai kufur tuh enggak gitu. Tapi kalau kemudian mengucapkan kalimat kekufuran, mengingkari Allah, nah itu lain lagi. Dan itu setelah kemudian diberitahu, dipastikan, nah gitu. Jadi nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Nah, kalau dosa besar gimana? Fasik, duduk di fasik gitu, mungkin sampai pada mentok di fasik, orang fasik. Ada orang mati bunuh diri, apakah kafir? Enggak, fasik. Qatala nafsah, tuh bunuh diri umpamanya itu. Kemudian juga berzina, masih muslim dia. Apalagi masih hidup gitu ya, kemudian dia ada kesempatan taubat gitu loh. Nah kalau menyekutukan Allah, keluar dari agama, jelas-jelas terbuka, apalagi ngumumin diri gitu ya, itu lain lagi. Jadi iman itu naik turun gitu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya kita juga ngerasakan itu gitu loh. Lagi Ramadan iman naik. Iya kan Pak ya, gampang itu. Di luar Ramadan turun lagi gitu. Nggak usah jauh-jauh, Syawal udah turun gitu ya. Itu kerasa gitu loh mungkin kita ya. Itu naik dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan.
Ya, kita ini manusia ini kan lawam, naik turun gitu. Tuh, grafiknya seperti itu. Tapi kita berharap gitu ya, seturun-turunnya gitu kata Rasulullah SAW. Setiap orang itu kondisinya ada kondisi naik, kondisi turun, fatroh sarroh gitu loh. Tapi beruntunglah orang yang seturun-turunnya keimanan, seturun-turunnya kebiasaan baiknya itu sampai pada ambang sunnahku gitu loh. Jadi nggak kemudian loss, hilang, turunnya itu grafiknya terjun bebas tuh, jangan sampai seperti itu. Kalau kemudian terus seperti ini Nabi Pak, ini terus itu grafik naik terus itu Nabi. Manusia biasa naik turun, tapi turunnya turun terus naik lagi, turun naik, gitu loh. Kekasih Allah wali mungkin lebih stabil gitu ya. Ada maksiat kita taubat gitu kan, kita ini kan gitu Pak ya Allah itu kan. Naik turunlah keimanan kita, buka mata pagi gitu ya, itu udah ibadah pada Allah, keluar rumah ada aja malam-malam kita mau tidur istighfar 3 kali dihapus lagi kan gitu. Itulah ujung-ujungnya kita ingin ya Allah itu akhir kehidupan kita gitu, hari terakhir yang terbaik kita tuh hari dimana kita ketemu Allah tuh. Khaira ayyamina yaumana nalqaka ya Allah. Ya Allah jadikan hari terbaik saya itu hari di mana saya ketemu Engkau atau menghadap Engkau. Yaumana nalqak. Nah, itulah disebut husnul khatimah. Karena kita nggak tahu kapan meninggalnya kita. Ini satu kesimpulan bahwa iman itu naik dan turun. Nah, sampai Allah menambahkan kepada pemuda-pemuda ini wazidnahum huda. Kemudian dari kisah ini juga di ayat 13 Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini sebelum masanya Nasraniyah dan juga Yahudiyah. Berarti sebelum masanya Nabi Musa maupun Nabi Isa. Kenapa? Waqad taqaddama an Ibni Abbas anna Quraisyan ba'atsu ila ahbaril Yahud bil Madinah yatlubuna minhum asya'a yamtahinuna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah hadis yang barusan tadi saya angkat bahwa orang-orang Quraisy itu datang kepada pendeta-pendeta Yahudi minta bocoran gitu ya. Gimana caranya nguji Muhammad ini benar nabi atau tidak. Tuh. Minta soal untuk nguji gitu. Kepada para pendeta Yahudi. Maka kemudian mereka ngutus dan mereka kemudian dikasih tadi, tanyain dia, bisa jawab nggak dengan 3 hal ini? Loh, berarti 3 hal ini sudah ada di Taurat dan Injil. Karena mereka sudah bisa buat kisi-kisi. Berarti mereka sudah tahu semua gitu loh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berarti sudah ada di kitab mereka. Gitu. Ini kesimpulan Ibnu Katsir. Fadalla hadza ala anna hadza amr mahfuzun fi kutubi ahlil kitab. Bahwa ini semua sudah ada di kitabnya ahli kitab, di buku-bukunya atau kitab-kitabnya ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Wa annahu mutaqaddim ala dinin Nasraniyah wallahu a'lam. Berarti ini lebih dulu dari agama An-Nasraniyah, berarti agama baik itu Yahudi maupun Nasrani. Wa qawluhu wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Yaqulu ta'ala wa sabbarnahum ala mukhalafati qaumihim wa bani wa madinatihim wa mufaraqati ma kanu fihi minal 'aishir raghidi was sa'adati wan ni'mah. Kami buat mereka kuat, kami sabarkan mereka, warobatna ala qulubihim.
Kami kuatkan bagi mereka ala qulubihim pada hati-hati mereka, atau kami sabarkan dalam maknanya. Idz qamu ketika mereka berdiri, faqalu dan berkata mereka semua, Rabbana Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Jadi mereka memproklamirkan diri. Jadi ini kisahnya, ini dari tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mereka ini adalah anaknya para pembesar-pembesar, para pejabat, orang-orang kaya nih aslinya. Kalau perkataan ini cukup panjang nih. Fa innahu qad dzukira ghairu wa dzakara ghairu wahid minal mufassiri minas salaf wal khalaf. Cukup banyak dari para mufassir menyebutkan kisah mereka baik dulu maupun dari tafsir belakangan. Annahum kanu min abna'i mulukir Rum. Mereka ini gitu ya, adalah anaknya para petinggi-petinggi Romawi. Wasadatihim, dan para pejabatnya. Wa annahum kharaju yauman, bahwa mereka itu satu ketika keluar ya untuk satu aktivitas ibadah dan perayaan. Tuh. Ini setiap tahun sekali. Yastami'una fihi fi dhahiril balad, di luar daerah katanya. Ngumpul semua. Wa kanu ya'budunal asnam, mereka itu nyembah berhala, wat tawaghit dan juga setan, nah sesembahan-sesembahannya. Wa yadhbahuna laha, kemudian membuat persembahan, menyembelih berbagai binatang. Wa kana lahum malikun jabbar anid, mereka mempunyai satu raja yang sangat kejam, keras, anid. Yuqalu lahu Dikyanus. Kalau ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, Dikyanus namanya. Wa kana ya'murun nas bidzalika wa yakhussuhum alaihi. Raja inilah yang menyuruh kemudian melakukan penyembahan berhala tadi, kemudian penyembelihan, persembahan dan seterusnya. Nah, dengan basiroh gitu ya. Para pemuda ini gitu kan, satu dengan yang lain nggak ada yang tahu aslinya. Ketika mereka keluar dengan fitrahnya seorang pemuda ini, gitu ya, mereka kemudian minggir satu persatu. Bi'ainil basirah arafu anna hadzal ladzi yasna'uhu qaumuhum minas sujudi li asnamihim. Mereka melihat gitu bahwa yang mereka lakukan itu gitu ya oleh kaum-kaum sujud kepada berhala, wadzabah atau nyembelih itu layam bagi, enggak cocok illa lillah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Faja'ala kullu wahid minhum yatakhallas min qaumi, satu persatu, karena dia ngeliat enggak cocok, minggir satu, duduk dia. Wayan hazu, minggir ke satu tempat terpencil, misah dari rombongan banyak orang yang pada nyembah berhala tadi. Wayatabarraza anhum nahiyah, minggir ke satu sisi sendiri. Fakana awwalu man jalasa minhum wahid, satu. Aduh, jalasa tahta dhilli syajarah, duduk di bawah pohon. Fajala akhar fajalasa ilaiha indah. Terus kemudian tiba-tiba Allah tuh gerakin lagi satu orang, cuk datang, duduk di situ sendiri lagi. Wajal akhor, terus datang lagi satu lagi. Fajalasa ilaihima, nemenin yang dua tadi jadi tiga. Wajal akhor, terus datang lagi yang keempat, jadi empat orang. Fajalasa ilaiha wajal akhor wala ya'rif wahid minhum akhor. Satu dengan yang lain sama-sama nggak tahu, tapi kemudian ngumpul semua di sana. Wa innama jama'ahum hunaka alladzi jama'a qulubuhum 'alal iman. Yang menyatukan mereka itu adalah karena keimanan. Ini satu hadis nih nanti dari riwayat Imam Bukhari. Kama ja'a fil hadisil ladzi rawahul Bukhari. Jadi mereka enggak saling tahu, enggak ada janjian. Tapi hati mereka dipadukan Allah, ngumpul di tempat itu.
tetap satu terus gitu. Loh, kok bisa? Yang menyatukan apa? Jama'a qulubuhumul iman. Iman yang menyatukan mereka semua. Sebagaimana hadis Imam Bukhari itu ya. Ta'liqan min hadis Yahya ibni Sa'id an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah tentara yang terkendalikan. Kata Rasulullah, mujannadah. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang memang saling kenal tuh dia akan kemudian akan menyatu. Tapi yang memang nggak cocok dia akan saling menjauh. Itulah ruh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga yang lainnya al jinsiyatu illatud dhammi. Jadi ada satu kesesuaian. Hadis ini hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Wa akhrajahu Muslim. Terus di Imam Muslim itu juga ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wan nasu yaqulun al jinsiyatu illatud dhammi. Jinsiyah itu ya. Kesamaan itu membuat orang kemudian menyatu. Ya maaf rahmati Allah. Kadang kita ini sama-sama nggak kenal gitu loh. Tapi karena rasa kenyamanan hati, tiba-tiba ngumpul aja. Ngumpul. Itu namanya yang disebutkan tadi al arwahu junudun mujannadah. Ketika dia punya kesesuaian, dia akan ngumpul. Ada kenyamanan. Gitu loh. Ada kenyamanan. Itu sunatullah. Bagaimanapun juga gitu campur aduk gitu kan. Kita pasti kan lihat, apalagi di situ muslim non muslim itu hati pasti akan ngumpul cari yang hawa muslimnya, hawa imannya itu pasti makin kuat perbedaannya gitu kan, kutub perbedaan satu dengan yang lain, dia akan mengumpul kepada yang sejenis gitu. Maka al-haq dan batil susah hasilnya digabungkan. Kalau kemudian al-haq kemudian mengarah kepada ke tempat kebatilan, itu kalau bukan untuk mewarnai gitu kan, nanti khawatir nanti terjadi percampuran kan gitu. Harus kuat dia punya power untuk mewarnai yang batil supaya terkurangi atau diminimalisir gitu. Ini jamaah rahmati Allah. Jadi ini terkait dengan al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ini hadis. Ini kesesuaian dan kenyamanan seseorang gitu ya. Bahkan mungkin kalau kemudian kita teruskan lagi gitu ya, kadang juga sesama manusia gitu kan, dengan keislaman seseorang, kesolehan seseorang itu ngumpul orang gitu ya, ahli ibadah juga rasa ademnya juga ngumpulnya dengan sesama mereka. Padahal Allah juga nggak memberitahu, mereka nggak saling tahu, nggak saling berbicara, tapi kerasa tuh nyaman, ademnya kemana gitu loh, gitu ya. Mungkin nyamannya lah, itu namanya al-arwahu junudun mujannadah, kenyamanan hati, kenyamanan ruh. Itu mereka ngumpul tiba-tiba semuanya. Sampai kemudian mereka saling mulai gara-gara itu ada yang buka omongan gitu. Sampai hatta qala ahaduhum ta'lamuna wallahi ya qaum innahu ma akhrajakum min qaumikum wa afradakum anhum illa syai'un falyadhhar kullu wahid minkum bi amri. Tuh, kalian ini yang buat kalian sampai pada misain kenapa nih? Ternyata cocok semua ujung-ujung. Nggak cocok saya dengan itu.
sama gitu, ngumpul semua akhirnya. Tuh. Akhirnya begitu sudah seperti itu, faqala al-akhar amma ana fa inni wallahi ra'aitu ma qaumi alaihi fa'araftu annahu batil. Kalau saya itu yang saya lihat dari kaum saya itu batil, itu enggak benar itu. Gitu. Yang satu juga sama-sama. Akhirnya mereka kemudian ya dakwain tuh orang bareng itu. Warabatna alakum, dikuatkan itu hatta tawafaku kulluhum ala kalimatin wahidah fasoru yadan wahidah. Mereka akhirnya sepakat itu satu kesatuan itu sebagai ngumpul jadi satu. Wa ikhwanun sidik, mereka kemudian sepakat jadi saudara dalam keimanan. Fattakhadhu lahum ma'badan, kemudian mereka membuat tempat ibadah ya'budunallaha fihi, untuk mereka beribadah kepada Allah fihi, di dalamnya. Fa'arafa bihim qaumuhum, akhirnya kaumnya pada tahu itu mereka berbeda. Karena agama ini udah dihilangkan gitu ya, ternyata masih ada gitu kan. Akhirnya kaumnya pada tahu, dilaporkan. Fa'amarahum ila malikihim fastahdharuhum baina yadayhi, sampai kemudian dihadirkan tuh semuanya di depan raja tadi. Fasa'alahum an amrihim, kemudian ditanyakan kepada mereka, kalian mengatakan ini dan itu dan seterusnya, ya nggak mau menyembah berhala dan seterusnya, dan menyembah Tuhan dan seterusnya, sebagaimana laporkan. Fa'ajabu bil haqqi, mereka nyampaikan dengan jujur. Wada'uhu ilallahi azza, bukan sekedar ngakui, malah ngajak. Da'uhu ilaihi, udah kalian batil semua, ayo nyembah Allah itu. Makanya kemudian di ayat tadi warabatna ala qulubihim, kami kuatkan pada hati mereka itu idqamu, ketika mereka berdiri, faqalu, ini berdiri di depan raja dan dakwain Rabbuna, Tuhan kami itu Rabbus samawati wal ardh. Ini udah proklamer dia, berani gitu sampai seperti itu. Anak muda ini Rabbus samawati wal ardh. Lan nad'a, kami sekali-kali tidak akan menyeru min duni, selain Allah, ilahan, sebagai Tuhan. Tuh biasa. Sampai kemudian lan nad'u min dunihi ilahan, lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin hala aqamu ala sihhati ma dhahabu ilaihi dalilan wadihan sahihan faman adlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba yaquluna balhum zalimuna kadzibuna fi qaulihim. Coba cari bukti mana yang benar gitu kan, yang kalian lakukan yang benar atau kami yang kami sembah. Sampai ditantangin seperti itu oleh pemuda-pemuda tadi. Ini berani, luar biasa ini di depan penguasa tadi. Fayuqal inna malikahum ilamma da'u ilal imani billahi aba alaihi wa tahaddadahum wa tawa'adahum wa amara binaz'i libasihim anhum. Setelah itu kemudian mereka ngajak beriman tadi, mereka menolak gitu kan. Akhirnya mereka ancam sampai semua pakaian kebangsawanannya, perhiasan apa semuanya, pakaian bagusnya disuruh nanggalkan, pakai pakaian biasa semua. Kana alaihi min zinati qaumihim wa ajlihim liyanzuru fi amrihim. Setelah dipretelin kayak gitu, dimiskinkanlah mungkin bahasanya ya, dari lingkungan bangsawan. Apakah mereka kemudian kapok? Enggak, ternyata lanjut gitu kan. Tuh. Terus wa kana hadza min lutfillahi bihim fa innahum fi tilkan nadra tawassalu ilal harabi minhu wal firar
bidinihim minal fitnah, malah kemudian mereka berusaha tetap mempertahankan agama mereka, kemudian mereka menyingkir fahadza huwal masyru', akhirnya mereka kemudian meninggalkan semua perhiasan dunia mereka dan uzlah gitu ya, atau mengasingkan diri bareng-bareng mereka di dalam gua itu. Haulai qaumun takhadhu min duni aliha laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Nah, disinilah kemudian mereka ngumpet atau menyembunyikan diri. Fa'wu wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah wa idz fartaqimuhum wa khalaftumuhum bi adyanikum fi ibadatikum ghairallah fafariquhum aidan bi abdanikum. Kalau kita sudah beda dengan mereka, ibadah kita juga beda, Tuhan sudah beda, udah kita harus misah nih kalau ingin mempertahankan akidah kita. Jamaah rahmati Allah, ada beberapa hal ya yang namanya mempertahankan akidah ini bertahap aslinya, terkait dengan kondisi seseorang. Sejauh mana keimanan seseorang bisa dijaga di suatu tempat tertentu. Mungkin kondisi kita sekarang ini di Indonesia secara umum aman-aman saja, gitu ya. Paling secara individu harus memperhatikan lingkungan, sejauh mana tingkat kemampuan dia mempertahankan keimanannya dari pengaruh lingkungan. Entah lingkungan kantornya, lingkungan pergaulannya, di situ dia harus melakukan berbagai usaha. Nah, kalau ini lebih luas lagi, termasuk juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada syariat hijrah. Ini babnya semuanya bab jagain agama. Ya. Jadi ketika seseorang berada di satu tempat tertentu, tidak khawatir dengan agamanya, lanjut. Kalau dikhawatirkan agamanya kemudian yang terpengaruh, dia punya banyak pilihan. Apakah dia harus pindah, tetap di situ dan yakin dia tetap istiqomah meskipun kemudian disiksa atau diintimidasi, sebagaimana masa-masa awal Rasulullah di Makkah itu tetap sampai pada titik di mana harus dipindahkan. Beliau mau ke Habasyah, ke Taif, gitu kan. Mentok, akhirnya kemudian ke Yathrib, sekarang menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, menjadi titik tolak dakwah. Maka bukan kemudian ditinggalkan selamanya, enggak, sementara, gitu ya. Karena untuk titik tolak dakwah, untuk penyebaran dakwah ketika itu sudah enggak memungkinkan, bahkan untuk mempertahankan agama saja. Makanya ketika itu yang enggak hijrah itu dicela. Di ayat itu dicela karena dia mengkhawatirkan agama dia. Kecuali kemudian karena udzur syar'i dan seterusnya itu kan di ayat. Yang sehingga dia tidak bisa ikut berangkat hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu gitu ketika itu. Satu rangkaian. Satu paket. Makanya begitu kemudian Fathu Makkah, ada yang mau hijrah ke Madinah. Rasul menyatakan la hijrah ba'dal fathi. Ya enggak ada gunanya lagi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Karena Makkah sudah kondusif. Syariat hijrah itu kemudian menjadi satu hal yang luar biasa ketika itu dan menjadi pahalanya besar karena dari tempat yang memang gak kondusif bagi agama Islam, bagi akidah seseorang, pindah ke tempat lain, tapi beresiko pada duniawi yang hilang semua. Lahan bisnis hilang, bahkan kemudian rumah, harta benda, pisah keluarga, dan itu rela demi agama. Itu yang kemudian dipuji dan kemudian diberikan apresiasi luar biasa oleh Al-Quran. Dan mereka disebut orang muhajiri.
Yang terima mereka orang Ansor. Nah begitu Makkah sudah ditaklukkan, ada yang mau hijrah ke Madinah, ya nggak ada gunanya lah hijrah tafathal ba'dal fathi. Udah kondusif kok, kan gitu. Tuh. Nah ini dalam kondisi kita di lingkungan manapun itu, mungkin kita di daerah tertentu, mungkin di luar negeri, atau kita mau kerja ke tempat tertentu, yang di situ kita juga harus pastikan diterima kerja di satu daerah tersebut kira-kira agama kita bisa tetap terjaga tidak, gitu loh. Maka ada satu tempat tertentu meskipun ya tetap kalau ikhtiar masih bisa lah, insya Allah gitu loh. Mungkin makanan harus selektif gitu ya, campur aduk antara yang mana yang halal mana yang haram gitu mungkin, karena bahan-bahannya mungkin ada yang dari babi apa dan seterusnya gitu. Tapi ketika seseorang mau berusaha, insya Allah ada aja jalan gitu. Tapi harus memastikan jangan nyerah begitu saja. Nah ini untuk menjaga agama. Nah ada 6 hal bagi kita semuanya yang harus kita jaga dimanapun kita berada. Dan ini bagian dari maqasid syariah. Menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, itu ya, menjaga akal, dan yang keenam menjaga kehormatan diri. Dan dari sinilah kemudian muncul berbagai syariat Islam. Menjaga nyawa, nggak boleh membunuh sembarangan. Orang yang membunuh dosanya dosa besar. Menjaga keturunan, larangan untuk berzina dan semua yang terkait dengan perzinahan. Karena itu akan mengkaburkan keturunan seseorang. Itu dosa besar juga. Menjaga akal, semua yang ganggu akal, minum-minuman keras dan seterusnya itu dilarang. Karena ini termasuk dosa besar. Menjaga harta, nyolong, itu juga begitu sampai nisab, kenapa sampai kemudian dihukum potong tangan? Karena ini dosa besar juga. Karena ini hak sesama manusia. Kemudian menjaga agama tadi ya, nggak boleh murtad. Ini yang awal tadi mestinya. Mau keluar dari agama. Terus yang terakhir jaga kehormatan. Atau tidak boleh menuduh orang melakukan perzinahan tanpa bukti yang jelas. Kalau tidak dia yang dihukum balik. Gitu. Nih. Maka dari itu termasuk hifduddin, hifdul ruh gitu kan, jaga agama, jaga ruh, ini bagian dari yang harus diutamakan. Kalau sudah membahayakan agama kita gitu. Nah, agama ketemu ruh nih. Gitu kan, ada orang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran tapi taruhannya nyawa. Akhirnya dia harus mengucapkan kalimat kekufuran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu bisa terjadi. Dia mulutnya mengakui kekufuran, tapi hatinya tetap iman karena dia diancam kalau enggak terus saya bunuh. Nah itu kejadian di zaman Rasulullah SAW sehingga turun ayat tadi, gitu kan? Itu kan Mus'ab bin Umair kan. Ketika itu bapaknya, ibunya sudah ditombak duluan, Sumayyah syahidah pertama, bapaknya juga dibantai, gitu kan. Tinggal dia, lo ngaku Lata, Uzza enggak, atau sebagai Tuhan. Akhirnya kemudian dia sebutkan itu, akhirnya dibebaskan. Ngadu ke Rasul, nangis beliau, ya Allah, ya Rasul, saya telah mengucapkan kekufuran. Gitu kan. Karena itu, kalau enggak mati. Udah jelas ibunya duluan, terus bapaknya depan mata. Nanti beliau. Akhirnya kemudian beliau mengatakan itu. Terus kemudian turun ayat tadi, nggak ada masalah. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, ini kayak gini nih. Betul. Kait dengan jaga agama. Jamaah rahmati Allah, ini mereka kemudian pada
di ngumpet di Ashabul Kahfi ini di gua gitu ya. Kemudian menjaga agama mereka semuanya. Udah jam 6 nih ya. Untuk mempertahankan akidah mereka semuanya. Sampai akhirnya nih yang syurlakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Berharap dengan mereka ini sepakat kemudian beribadah, menyembunyikan diri, kemudian mendapatkan rahmat Allah, punya jalan keluar, dan mereka juga enggak itu kemudian nanti ditidurkan sampai ratusan tahun seperti itu. Tapi tujuan utamanya adalah mempertahankan akidah mereka, untuk nyari tempat tersembunyi supaya agama mereka tidak terganggu. Karena cuman beberapa orang dibandingkan dengan seluruh penduduk negeri yang melawan atau bertentangan dengan mereka dan juga penguasa yang ada gitu. Wa yuhayyi lakum, menyiapkan bagi kalian min amrikum mirfaqa. Jamaah rahmati Allah, ini bagian dari ikhtiar jaga akidah kita, ngambil keteladanan dari Ashabul Kahfi ini. Tapi jangan diartikan letterlek gitu ya. Karena ada yang kemudian memahami dakwah belakangan ini, kita ini masanya Ashabul Kahfi. Jadi ngumpet dulu gitu. Ini aneh-aneh juga ini orang-orang kayak gini. Semua ada pakai speaker kemana aja, mau dakwah nggak ada yang larang. Katanya ambil berbagai ibroh yang ada, iya gitu kan. Gimana terkait dengan jaga agama gitu, dengan suasana dan kondisi masing-masing yang ada, ya. Tapi bukan kemudian diambil letterlek tadi itu sebutannya, ini dibagi masa-masanya itu. Oh ini fase Makkah, fase Madinah gitu kan. Makanya fase Makkah ya belum sholatnya paling masih pagi dan petang. Ini belum masanya Isra Mi'raj. Ya udah, ada lagi yang kemudian ini masanya ini masih Ashabul Kahfi. Itu pemahaman udah makin nggak bener juga. Ini udah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau terkait dengan tadi gitu ya, oh iya hifdzuddinnya, ini lihat kondisinya, diambil dari sini, iya benar itu tadi. Ambil pelajaran, oh ini membahayakan agama, kita ambil pelajarannya, oh gitu kan. Uzlahnya juga bentuknya juga nggak letterlek mesti kayak Ashabul Kahfi semua. Kalau gitu mah pada pergi ke gua semua, nanti ngumpet semua, repot itu nanti ya. Jadi agama ini begitu luar biasa gitu kan. Kita bisa ngambil ibroh-ibroh dari kisah yang ada, bukan kemudian diambil letterlek apa adanya. Itu ya, substansinya apa nih, pelajarannya nih apa yang bisa kita ambil. Hifdzuddin itu menjadi satu kemestian bagi kita, jagain agama kita. Nah, ini untuk agama keluarga kita itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini juga bagian dari hifdzuddin yang begitu membahayakan. Sekarang serangannya langsung ke jantung rumah kita semuanya, ke kamar-kamar, bahkan ke tangan anak-anak kita semuanya, nyerang akidah anak-anak kita semuanya. Itu ya, nih lewat setan gepeng nih Pak, setan gepeng nih. Banyak, luar biasa nih, harus kita waspadai gitu ya. Tuh, nggak kemana-mana sih mereka, tapi serangan ini habis-habisan gitu ya. Dan itu serangan akhlak, serangan akidah, serangan ubudiyah, luar biasa. Kalau tidak kita bentengin dengan baik, benar-benar kami rasakan gimana anak-anak lagi tumbuh gitu ya. Tuh. Ya mungkin karena saya di lingkungan pesantren, ada berbagai anak dengan latar belakang pendidikan atau lingkungan yang sebelum masuk ke pesantren tingkat SMP itu luar biasa gitu kan. Ada yang kemudian tiba-tiba baru kelas 1 saya temukan ada berbagai penyelewengan lah. Ini kok baru masuk, baru beberapa bulan sudah ada. Ini nggak mungkin, tak urut. Ada yang sejak kelas 5 sudah merokok, ada kelas 3. Udah. Ini nggak mungkin ini kalau tiba-tiba muncul gini. Ada yang mohon maaf melakukan berbagai hal yang
dalam tanda kutip secara ya penyimpangan lah. Oh ternyata sudah nonton ini sejak kelas 5, kelas 4 sudah nonton porno. Waduh, itu kelas 8 itu udah kelas 7. Ini anak tiba-tiba ketahuan ada sesuatu nih, masalah ini. Diurut oleh tim kami. Tanyain, oh sampai kemudian cek ke orang tua, coba ditanya, dilacak. Oh ternyata mundur sejak di SD Pak, nggak ketahuan. Ketahuannya kapan? Kelas 8, kelas 7 mereka melakukan berbagai penyelewengan. Mohon hati-hati bener. Ini barusan kami baru nanganin gitu ya. Itu ini anak kecenderungannya kok penyimpangan ini. Tapi ini nggak mungkin ini baru. Kita urut nih. Karena kita ngelihat gejala-gejala. Ternyata sejak kelas 5 Pak sudah mulai nonton. Dan yang ditonton itu yang sejenis. Gara-gara lihat entah situs-situs yang kemudian yang ditonton bukan yang laki perempuan, udah pornonya yang sejenis-sejenis. Itu ternyata sejak di kelas 5 dampaknya sekarang. Akhirnya kita coba dicek ke psikolog. Ini sekedar iseng ataukah sudah jadi penyimpangan? Penyimpangan. 70%. Allahu Akbar. Itu sejak SD-nya ternyata. Ini mikir gitu sih, Allah. Ini SD, ini kelas 4, kelas 5. Karena megang ini tanpa kendali, Pak. Tanpa rem. Dampaknya real. Lagi kami coba terapi tangannya. Dengan sinergi dengan orang tuanya. Gitu kan. Ini khifat tadi. Jaga agama, jaga akidah, jaga akhlak anak-anak kita semuanya. Tahu aja kita. Kita ini kadang selangkah 2 langkah lebih maju anak kita dalam hal teknologi kita. Kitanya mau pegang WA aja, buka WA aja. Anak udah kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Enggak? Itu cukup ya. Ini udah nyentrok banget dulu. Oh, mangga. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya masjid ini bisa semarak dengan pemuda. Oh. Ini memang pemuda nih. Ya Allah. Jadi kalau 1-2 akhirnya kita kehilangan komunitas remaja masjid. Itu buat Ustaz dari pengalamannya ya saran. Iya. Ini tantangan bareng aslinya Pak. Sama-sama gitu loh. Pak Haji Rahmat, enggak ada tambahan sekalian? Pertanyaan kedua. Iya. Jadi untuk yang kedua dulu, al-daruratu tubihul mahdurat gitu ya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Membolehkan bukan menghalalkan. Membolehkan batas yang dibolehkan untuk mempertahankan nyawanya saja. Itu bab keterpaksaan. Atau kemudian al-mukroh, orang yang dipaksa. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa kondisi. Gitu. Sampai tingkat mana gitu loh. Tingkat mana seseorang itu terpaksanya.
Itu semua diukur orang per orang beda-beda. Nah, ada kondisi tertentu orang kemudian di brainstorming, cuci otaknya, ada yang cekokin dengan berbagai makanan haram gitu. Kalau dia tahu selama bisa berusaha untuk kemudian menahan diri, alhamdulillah. Kalaupun kemudian mentok sampai kemudian kalau nggak dimakan mati gitu ya, dia makan sekedarnya mempertahankan supaya tetap hidup. Itu adalah secara syariat diperkenankan. Tapi kalau terus-terusan gitu kan, ini juga kemudian ada pilihan juga gitu kan. Ini kan repot nih, mungkin ditahan. Allah alam, meskipun ini secara kondisi realnya kayak apa gitu kan. Tapi hukum umumnya tadi al-mukroh, orang yang dipaksa dia tidak dosa. Gitu. Tidak dosa. Dan namanya dipaksa itu ya pasti ada yang mengkhawatirkan bagi nyawanya. Nah saya kepaksa, kepaksanya resikonya apa? Kadang belum kepaksa, resikonya belum ada resiko apa-apa dia bilang kepaksa. Jadi kalimat kepaksa, jadi terpaksa itu. Kadang orang gampang menggunakan kalimat terpaksa. Kalau ini udah dipaksa itu, acuan kepaksa itu berarti ada resiko kalau dia tidak melakukan apa yang dipaksakan itu beresiko kepada membahayakan kehidupan dia, entah nyawanya, entah kemudian berakibat pada cacat seumur hidupnya atau apa dan seterusnya. Resiko-resiko itu yang keukur gitu loh. Mungkin nih yang harus diukur. Makanya bahaya itu tuqaddar biqadariha, sesuai dengan kadarnya itu masing-masing. Nah, liyadzubillah, semoga kita dilindungi dari hal yang kemudian ganggu akidah kita sampai kemudian kepaksa seperti itu, Pak ya. Tuh. Terpaksa. Kemudian yang kedua, ini PR bareng aslinya ya, terkait dengan anak-anak muda. Dengan adanya berbagai media yang ada seperti ini, memang butuh strategi gitu. Buat berbagai agenda. Ini yang coba di beberapa masjid, termasuk mungkin di masjid kampung itu ya. Mungkin karena di tempat kami kampung gitu, kekhasan ya. Kekhasan di kampung kami mungkin kedekatan dengan para habaib mungkin cukup tinggi. Akhirnya mereka diajak sholawatan, diajak rawian, itu atau mungkin mereka main khadroh, itu salah satu sarana. Ini kekhasannya anak-anak beda-beda. Itu di kampung karena saya di kampung gitu ya. Karena mereka senang dengan habaib gitu kan. Itu ya, didekatkan dengan para habaib dengan para habib muda gitu, akhirnya ngumpul. Dan habib ini juga cukup bagus, lurus itu ya, laki perempuan itu pokoknya punya proyek. Beliau nggak boleh mereka pada pacaran gitu ya, targetnya itu gitu. Oh iya, cocok gitu, ada satu. Itu peluang-peluang seperti itu. Kemudian juga memang buat agenda-agenda yang memang kekinian, Pak. Ini kekinian. Gitu. Dan media dipakai untuk itu gitu loh. Allah alam. Ini remaja masjid. Kemudian berbagai agenda PHBI kita memang minta mereka kumpulin mereka itu untuk yang lakukan. Sampai detik ini belum begitu maksimal kalau yang sifatnya rutini, yang sifatnya kemudian PHBI paling di PHBI. Nah, yang cukup efektif memang terkait dengan Quran sekarang ini, yaitu rumah-rumah tahfidz, rumah Quran ini cukup banyak, alhamdulillah, itu ya. Nah ini kita minta ada orang yang kemudian memang punya kapasitas di Quran meskipun cuma satu, jadi sentral, jadi rujukan gitu ya. Itu jadi rujukan semua akhirnya. Itu. Anak-anak mudanya juga dibantu dengan yang lain. Akhirnya kemudian menjadi rumah tahfidz. Itu cukup bagus gitu loh. Ngumpul tuh anak mudanya lintas usia nanti sampai berjadwal itu banyak. Nah ini beberapa titik rumah tahfidz yang kita coba semarakkan itu ternyata menyatukan mereka, paling tidak mengurangi waktu mereka dengan ini. Jadi habis asar sampai menjelang maghrib mereka punya jadwal dengan rumah tahfidz.
Ada yang kena jadwalnya di habis maghrib sampai isya di rumah tahfidz. Itu. Ini mendampingi. Di Baitur Ridho, mohon maaf, Baitur Ridho itu Widyatama ya. Widyatama itu komplek Widyatama yang ke Taman Makam Pahlawan itu ada bangunan di sampingnya lagi, di samping masjid itu kita jadikan rumah Quran. Jadi kita minta ada yang ngajar di situ gitu, sehingga anak-anak itu belajar Quran di situ. Khusus memang. Entah itu mulai dari tahsinnya dengan berbagai metode tilawati atau masturiyahnya gitu ya. Kemudian setoran hafalannya gitu kan, meskipun dikit-dikit gitu kan, dan didorong dari orang tua. Nah orang tuanya juga ikut akhirnya tuh. Jadi dijadwal aja ya, mereka paling tidak cuman ngurangin porsi habis asar, mereka jadi habis maghrib sampai isya itu mereka kembali kepada Quran mereka. Itu yang coba nyatukan. Nah, yang agak tanggung itu memang adalah ini, yang kecil SD, awal SMP itu dapat. Nah, yang tanggung-tanggung nih Pak, ini memang PR bareng-bareng nih. Mereka ya SMP kelas 8, kelas 9, awal SMA ini ibaratnya kalau orang ngaji sudah selesai, udah khatam Qurannya udah gitu loh, udah lancar lah, udah bisa baca sendiri gitu loh, lepas tahsinnya, serius ngapalin, lanjut ngapalinnya. Kalau nggak didorong dari rumah, dari lingkungan, penyemangat dari mana-mana, itu berat gitu kan. Tarikan temennya untuk jalan lebih banyak. Nah ini yang tanggung ini anak tanggung ini yang tantangannya luar biasa justru. Nah yang ini yang harus kita rangkul, ini harus bapak-bapaknya, ini yang harus jangan yang kolonial yang deketin. Bener, usianya paling tidak cuma satu level di atasnya, masih di 30-an dan 20-an. Cari anak-anak yang usianya segitu untuk ngelonin yang adiknya. Kita pinjam tangan mereka. Saya coba cek, saya itu kan, nasihat kita berbusa-busa didengerin sebentar Pak, denger nggak nyambung. Ya kita terlalu jauh mungkin. Gitu. Nah saya coba lepas tuh teman-teman itu yang usianya segitu, gitu kan. Tapi kami beri pengarahan, enggak, coba dikelonin tuh adik-adiknya, gitu kan. Nah mereka yang ngelonin dengan khasnya mereka, bahasanya juga kadang bahasa mereka, ngumpul Pak, sholat bareng, ngaji bareng, gitu. Mereka jadi satu level, ya Gen Z ketemu milenialnya lah. Jadi kalau yang di bawah 20 mentok jangan kelewat dari 20, 25 ke bawah itu yang bisa pegang mereka. Itu pun juga mereka memang mempunyai yang anak-anak mahasiswa awal-awal tuh, mahasiswa itu. Itu kita berdayakan. Yang memang soleh-soleh itu ya, yang rajin, yang memang punya kepedulian pada adik-adiknya gitu kan. Nah itu dipegang itu dulu. Kalau kita langsung ke remaja itu yang udah terlalu jauh ternyata. Itu pengalaman yang wallah alam, itu yang saya coba rasakan bolak-balik saya cek, dan kemudian saya cobain yang itu ternyata yang lebih yang kena yang itu tadi, pinjam tangannya anak-anak yang di atasnya dikit tadi, itu bener, kita nggak connect Pak, nggak nyambung lagi gitu loh. Jadi kita ngajak ngomong mereka itu bahasa mereka sudah beda, dunianya beda gitu loh. Mereka tahu yang kita sampaikan benar, tapi nggak masuk gitu loh. Susah masuknya gitu loh. Nggak connect gitu loh. Gelombangnya beda, channelnya itu udah beda gitu loh. Oh ya udah gitu. Kita harus cari cara lain gitu loh. Nah, itu mungkin strategi. Nah, kecuali kalau sudah namanya di pesantren, sudah dikondisikan nih Pak Kiai, dengerin, udah selesai itu.
Karena memang sudah terkondisikan kayak gitu gitu. Memang mereka sudah menyiapkan diri ngaji dengan semua ustadz mau usia manapun gitu. Nah ini meski kita juga tetap harus memperbarui metode, mencari yang terbaik, yang cocok dengan mereka, dengan berbagai media, tetap itu. Tapi itu jauh lebih terkondisikan karena mereka dipaksa oleh satu sistem yang ada. Tapi selama itu di lingkungan yang seperti ini, kita harus yang lebih ya modifnya inovasinya harus lebih gitu. Allah alam bisawab, ini sekedar contoh-contoh aja, bukan kemudian saya dibilang sukses, tapi beberapa titik yang kemudian kita juga bangun bareng-bareng itu seperti itu kurang lebih. Allah alam bisawab. Cukup mungkin ya. Subhanallah. Barakallahu lakum jami'an, semoga bermanfaat ya, amin ya rabbal alamin, untuk saya maupun jamaah semuanya, dan keluarga kita terjaga, anak-anak kita juga terjaga, iman, akidah dan juga akhlaknya serta ibadahnya, dan sebagai generasi penerus kita semuanya. Walafu minkum, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah